Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan memberkati banyak orang, silahkan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya, agar saudara selalu mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya, namun bagaimanapun tubuh tuanya butuh istirahat. Ia pun menyampaikan rencana tersebut kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih sebab ia akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan yang handal yang ia miliki dalam timnya. Namun ia juga tidak bisa memaksa. Sebagai permintaan terakhir sebelum tukang kayu tua ini berhenti, sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati si tukang kayu menyanggupi, namun ia berkata, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Si tukang kayu lalu memulai pekerjaan terakhirnya. Ia begitu malas-malasan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia malas mencari, maka ia gunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Sayang sekali ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Saat rumah itu selesai, sang mandor datang untuk memeriksa. Saat sang mandor memegang daun pintu depan, ia berbalik dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang akibatnya, ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita juga pernah melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Mungkin ketika kita bekerja, belajar, bahkan ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin kita mengerjakannya dengan setengah hati, karena kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan hanya sebatas untuk mendapat penilaian baik dari manusia. Paulus menekankan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai wujud kasih dan rasa syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Surat Paulus ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya dan menjadi murid Kristus.
Paulus memulai pesannya dari lingkup keluarga dan baru lingkup yang lebih luas, yaitu pekerjaan dan komunitas kita. Dalam lingkup keluarga, Paulus menekankan tentang peran dari masing-masing anggota keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Istri hendaklah tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami hendaknya mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Demikian juga anak-anak harus menaati orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan juga dengan bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemudian hamba-hamba supaya menaati Tuhan yang ada di dunia ini, bukan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui renungan pagi ini kita diajarkan agar melakukan setiap pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan yang kita kerjakan dengan tulus, sukacita, dan penuh kerelaan. Mengapa kita perlu melakukannya dengan tulus, sukacita, dan kerelaan? Yang pertama, karena Tuhan memperhatikan setiap perbuatan kita. Tuhanlah yang menilai setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Semuanya nyata di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyelidiki setiap hati dan motivasi kita. Yang kedua, karena Tuhanlah yang memberi upah bagi setiap orang. Kolose pasal 3 ayat 24 mengatakan, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Upah di sini tidak berbicara tentang uang atau materi, melainkan tentang sebuah konsekuensi dari setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, baik yang benar ataupun yang salah. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dalam takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan melihat, memperhatikan, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik menurut apa yang sudah kita kerjakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan mengajar kepada kami untuk melakukan segala sesuatu dalam takut akan Tuhan. Biarlah dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas yang kami lakukan, semuanya kami kerjakan dengan sukacita, dengan ketulusan dan kerelaan, karena kami melakukannya untuk Tuhan. Hari ini jika kami akan memulai segala aktivitas kami, Tuhan menolong, memberkati, dan memimpin setiap langkah kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan seluruh pergumulan kami. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kemurahan dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Tangan Tuhan yang kuat akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjaga kami dari segala kecelakaan, dan melindungi kami dari segala yang jahat. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain. Kami percayakan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.